Jadi pertama-tama latihan kita adalah mendengar. Anda boleh duduk dengan nyaman ya. Punggung Anda ditegapkan tapi rileks. Lalu Anda boleh memejamkan mata ya biar gangguannya sedikit ya. Kemudian persiapkan telinga untuk mendengarkan 3 suara genta ya. Cuman saya tidak tahu ya saya bisa mendengar gentanya atau tidak. Kadang-kadang gentanya tidak kedengaran. Tapi minimal Anda yang bisa dengar ya suara gentanya. Caranya adalah nanti ketika mendengarkan suara genta, Anda tarik napas, hembuskan napas ya. Ada suara setengah ya di awal. Nah, Anda mulai memperhatikan napas masuk dan keluar. Lalu ketika suara penuh dibunyikan, ya, Anda tarik napas dalam hati, melafalkan dengar-dengar, kemudian menghembuskan napas suara genta ini, tarik lagi napas membawaku kembali, hembuskan napas ke rumah sejatiku ya. Lalu mungkin jeda di antara satu suara dengan suara berikutnya panjang ya, tidak apa-apa Anda terus bernapas ya. Cuman bacanya sekali aja ya, sesuai dengan napas masuk dan keluar. Lalu ketika mendengar suara genta kedua kali Anda juga mengulang ya syair ini sesuai dengan napas masuk dan keluar ya. Satu napas, satu baris ya. Ini ada 4 baris. Lalu suara genta ketiga juga demikian ya. Jadi boleh ya kita sama-sama coba latihan meditasi mendengar melafalkan syair ya. Kemudian dikombinasikan dengan napas masuk dan napas keluar ya. Saya persilakan bell masternya ya untuk mengundang suara genta sebanyak 3 kali. Mari kita coba. Baik, setelah kita mendengarkan suara genta ya. Nanti 15 menit kemudian diundang lagi ya, biar kita bisa sama-sama bernapas ya. Dan pada hari ini kita berkumpul di sekolah ya di SMA Dharma Loka. Hari ini tanggal 19 Januari 2025. Sungguh tidak terasa ya, ini Januari sudah habis separuh ya. Gimana Anda merasa? Masih tahun baru? Atau sudah merasa tahun lama ini? Dalam semua manusia mungkin berpikir bahwa tahun baru itu hanya terjadi di tanggal 1 Januari kali ya, atau 2 atau 3 atau sampai kapan ya. Kita tidak tahu persis ya. Ini sebetulnya
Ketika kita bilang tahun baru itu ya berapa detik, berapa menit, atau berapa hari ya. Ini suatu perenungan yang setiap tahun ketika ganti tahun saya selalu memikirkannya ya, merenungkan lah ya. Kalau mikir banyak logika ya. Tapi kalau merenungkan dia ada suatu yang lebih dalam karena kita mau mencari tahu maknanya. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini kita ingin menemukan suatu makna yang lebih dalam dari hidup kita ya. Pelajaran terbesar itu sebetulnya ada di dalam hidup ya. Saya yakin seperti itu ya, karena kalau tidak begitu bagaimana kita bisa mengerti tentang kehidupan. Nah, itu jadi satu hal yang perlu kita lihat baik-baik ya tentang kehidupan ini. Kemudian pagi ini ya, dari pagi sampai sekarang kita sudah melakukan beberapa kegiatan, walaupun sebutnya meditasi ya. Kita sebutnya meditasi, tapi barangkali ada di antara Anda merasa kok meditasinya tidak terasa meditasi ya. Saya rasa meditasi yang bagus itu adalah meditasi yang tidak terasa itu adalah meditasi. Nah, itulah tujuan dari tradisi yang saya tekuni ya, namanya Zen ya. Zen itu tradisi meditasi ya. Dan kita mau meditasi itu kita bikin sedemikian rupa sehingga tidak terasa sedang ada meditasi ya. Tapi bukan tidak tahu ya. Artinya tidak ada perbedaan antara meditasi dan bukan meditasi. Karena ada orang merasa meditasi adalah duduk diam ya. Itu benar sedikit. Atau ada orang pikir meditasi atau mindfulness harus pergi ke gunung ya atau ke goa. Ternyata kita ke sekolah. Ke sekolah bukan untuk sekolah ya. Biasanya ke sekolah kan untuk sekolah kan. Ya, tapi kali ini kita ke sekolah untuk berlatih ya. Dan SMA Dharma Loka hari ini menjadi tempat kita berlatih ya. Sekolah biasanya kita melatih otak ya. Otak yang kita latih, pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi hari ini ternyata sekolah menjadi tempat kita untuk berlatih ya, tapi hati Anda yang dilatih ya, bukan terlalu otak ya. Jadi kita harus membawa pikiran turun ke hati ya. Artinya merasakan. Ya, merasakan bagaimana rasanya duduk tenang, bagaimana rasanya ada panduan duduk ya, mindful sitting. Kemudian apa sih rasanya ketika nyanyi hanya untuk menyanyi, lalu mencari tahu apa makna dari lagu tersebut. Dan bagaimana bisa membuat hati kita tenang, damai, dan riang gembira. Nah, efek meditasi soalnya seperti itu ya. Bukan habis meditasi stres ya. Wajahnya jadi apa ya? Jadi penuh dengan urat-urat tak jelas ya. Jadi meditasi itu harus memiliki efek merilekskan, menenangkan, ya, membuat hati menjadi damai. Nah, itulah efek benar dari meditasi. Tapi kenapa ada orang yang habis meditasi stres ya? Mungkin meditasinya belum tepat atau dia belum berlatih dengan benar. Jadi itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi jangan heran ya. Lalu untuk membantu Anda bisa lebih santai, tenang, dan berkesadaran ya atau mindful, kita bikin kegiatan yang latihan mindfulness-nya itu bersatu dengan kehidupan. Ya. Jadi dia bersatu. Makanya nyanyi bisa jadi mindfulness. Ya, duduk bisa ya. Barangkali habis ini kan makan ya. Makan juga bisa menjadi suatu aktivitas yang kita sadari ya, kita lakukan dengan mindful. Lalu dengan mindful artinya adalah kita tuh kembali ke sini ya, momen saat ini untuk menikmati makanan. Jadi ketika makan tuh jangan pikir yang lain ya. Tengok ya, lihat makanan yang sedang kita makan,
Mungkin ada nasi, ada sayur, ada tahu atau tempe, ya kita lihat, oh saya makan tempe, oh saya makan tahu, oh saya kurang suka sama sayur ya. Tapi bagaimana ketika sayur ini kalau kita kunyah dengan banyak kali, akhirnya sayur yang selama ini bertahun-tahun kita tidak suka bisa berubah dia menjadi suka. Ya, karena kalau makanan dikunyah sampai 20 atau 30 kali, dia akan bercampur sama air liur ya. Lalu makanan itu bisa jadi enak. Ya, jadi jangan ketipu ya sama sayur-sayur yang pahit. Tapi ketika dia dikunyah dengan baik, dia akan menjadi makanan yang enak. Nggak cuman enak, tapi dia juga menyehatkan badan kita ya. Karena banyak orang berpikir makanan pahit itu tidak menyehatkan ya. Barangkali Anda anak-anak muda terutama ya. Mungkin anak-anak muda merasa makanan yang manis itu adalah makanan yang sehat. Belum tentu loh ya. Memang kita butuh gula ya. Kita butuh namanya manis ya di dalam badan kita. Tapi kalau manis terlalu banyak dalam badan kita juga akan dikeluarkan ya. Lewat keringat atau lewat kencing ya. Tapi kalau manis-manisnya terlalu banyak juga bahaya. Ya. Banyak sekarang ya orang kena penyakit diabetes ya. Jadi hati-hati loh ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau makan makanan yang terlalu manis itu berbahaya. Nah inilah sesuai dengan apa yang kita ingin diskusikan pada hari ini yaitu rilis. Ya. Rilis itu artinya melepas. Rilis itu artinya letting go ya. Melepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan? Ya contoh kalau misalnya terlalu banyak makan makanan manis itu harus kamu lepaskan. Tapi apakah Anda punya kekuatan melepaskan? Ya? Karena ada suatu energi kebiasaan yang besar dalam diri kita yang namanya habit. Ada orang yang punya habit makan yang manis-manis ya. Jadi setiap kali dia melihat makanan yang manis, apakah minuman manis, apakah minuman bersoda, apakah permen ya, apakah donat ya, yang sejenisnya yang semuanya serba manis, manisnya itu luar biasa. Ya. Dan apakah Anda punya kemampuan untuk tidak memakannya? Ya lama-lama sekali tidak apa-apa kali ya. Tapi frekuensinya kalau terlalu sering itu sangat berbahaya ya. Jadi Anda harus sering-sering melepaskan keinginan tersebut ya, keinginan terhadap makanan manis, keinginan terhadap makanan enak ya, itu tidak boleh terlalu banyak-banyak ya. Karena dalam prinsip mindfulness ya, dalam prinsip kesadaran, segala sesuatu yang berlebihan selalu membahayakan. Manis terlalu banyak membahayakan. Gorengan-gorengan ya, makanan yang junk food ya, makanan yang digoreng dengan suhu yang tinggi, itu juga akan memberikan efek yang jelek ya. Jadi jangan banyak-banyak. Boleh makan. Tapi dengan kekuatan kesadaran, jadi kita tahu kapan kita makan, kapan kita tidak makan. Ya. Contoh saya ini suka donat. Saya tuh sejak kecil ya, suka makan donat. Dan karena suka makan donat ya setiap kali lihat donat ya saya ingin makan. Ya. Lalu setelah meditasi sekian lama saya bisa rilis ya, saya bisa melepaskan keinginan untuk makan donat ya. Tapi lama sekali ya, mungkin sebulan sekali atau berapa lama sekali makan boleh kali ya. Jadi dia tidak akan memberi efek buruk. Jadi saya sangat beruntung ya, saya sangat beruntung merasa bersyukur karena ada kekuatan kesadaran ini. Sehingga saya tidak makan donat banyak-banyak ya. Kebayang ya, sekarang donat yang dibikin itu ya. Saya bukan promosi donat ya. Saya hanya cerita pengalaman kesukaan saya makan donat ya. Anda pasti punya makanan kesukaan kan? Apakah pizza lah, apakah spaghetti lah, apakah gado-gado lah, ikan bakar lah atau sejenisnya ya. Cuman hari ini kita vegetarian ya. Kita tidak ada makanan berdaging ya.
Karena memang uh, latihan meditasi mindfulness ya bagus ya kalau didukung oleh vegetarian ya. Tapi bukan berarti Anda nanti balik harus vegetarian loh, enggak loh. Anda bebas lah ya. Cuma pas kegiatan acara kita vegetarian. Kemudian nanti kalau pulang mau makan ayam goreng lah ya, itu boleh saja. Tapi tetap ya ingat prinsipnya adalah jangan banyak-banyak ya. Kalau bisa dikurangin. Karena kita perlu suplemen makanan yang lainnya ya. Jadi saya cerita tentang donat tadi ya. Donat ini sekarang entah kenapa ya dibikin manisnya itu manis sekali. Ya. Kadang-kadang saya, oh enak sekali ya, air liur mengalir ya melihat donat ya. Jadi ada berapa kali saya beli, lalu saya makan donat pertama rasanya enak. Ya, Anda sudah mulai air liurnya udah mulai ngalir belum? Lalu ketika makan donatnya satu, rasanya enak, ya. Lalu karena makan satu belum gitu merasa cukup, saya nambah ya donat kedua ya. Saya makan donat kedua masih enak, ya enak. Ketika sudah makan donat dua, kayaknya saya masih bisa makan ya. Oke, donat ketiga sekarang. Saya makan ya. Ketika makan donat ketiga, rasanya sudah mulai sedikit enak ya. Enak itu artinya mungkin badan ini juga bisa punya kebijaksanaan ya. Dia mendorong. Kayaknya ini udah agak kebanyakan ya. Enak itu artinya masih bisa makan, tapi badan seolah-olah mendorong donatnya keluar. Jadi akhirnya terjadi pertengkaran ya antara mau saya telan sampai habis atau mau saya dorong ya. Jadi ini ada suatu kejadian yang terjadi. Nah sekarang apakah Anda atau saya bisa menyadari kejadian seperti itu? Ya. Jadi ketika saya menyadari, akhirnya saya punya kesimpulan kecil bahwa kalau makan donat kayaknya antara 2 atau maksimal 3 sudah cukup. Jadi ini kesadaran yang berperan memberitahu kepada saya kalau makan donat kayaknya 2 udah oke. Ya nggak boleh banyak-banyak. Kalau mau makan 3 itu sudah maksimum. Kalau makan donat keempat, ya mungkin saya bisa muntah. Ya kan? Tapi ada orang ya, saking sukanya sama donat, 5 donat juga dia makan. Sampai dia merasa enek atau merasa pengen muntah juga tetap dia makan. Ada orang seperti itu. Ya, itu namanya kesadarannya rendah. Kemudian hanya memenuhi keinginannya yang tak terkendalikan itu. Jadi banyak ya keinginan-keinginan yang tak terkendali dalam diri kita. Lalu melalui program Day of Mindfulness seperti ini, kita ingin memperkuat kesadaran. Lalu melihat hal apa sih sebetulnya yang memberikan efek kurang baik buat saya dan harus saya kurangi. Ya, nanti coba lihat ya. Contohnya nanti makan siang ya. Sebentar lagi kan makan siang. Ya, coba Anda lihat. Ya, kesukaan makanan Anda seperti apa, Anda kurang suka apa ya. Kemudian porsi ya. Saya tidak tahu ini porsinya gimana nanti ya, apakah sudah disiapkan atau prasmanan ya. Makanya biasanya kita bikin prasmanan ya, jadi masing-masing bisa ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang Anda butuhkan ya. Tapi nanti ambil juga jangan banyak-banyak ya. Lebih baik ambil sedikit, lalu bisa habis Anda makan ya. Daripada ambil banyak, kemudian gak habis ya. Karena apa? Kita mau respect, kita mau hormat ya, mau apresiasi kepada makanan. Jadi jangan sampai terbuang makanannya ya. Karena yang masak kan kasihan ya, susah payah. Kemudian ngorder juga nggak gampang loh ya, kita harus order dulu, dia bawa ke sekolah ya, ada petani yang nanam. Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasi. Apresiasi kita terhadap makanan akan muncul kalau ada kesadaran kan, betul kan ya. Kalau orang nggak sadar udah makan aja terus makan nggak habis dia buang ya, jadi kesadarannya rendah sekali. Makanya kesadaran yang lebih tinggi atau kesadaran yang lebih sering itu sangat memberi manfaat ya, manfaatnya sangat besar sekali. Makanya
Kita ingin memperkuat ya, apakah anak muda, apakah guru ya, atau pekerja, atau pegawai kantor, atau orang yang berbisnis. Ya, kita ingin membantu mereka menaikkan kekuatan kesadaran agar dia juga bisa hidup lebih damai dan bahagia. Ya. Mari kita coba dengarkan satu suara gong ya atau genta. Jadi kita bisa napas bersama-sama ya. Jadi saya persilahkan Miss Desi ya, duduk dengan indah, tegap, tapi relax ya. Selama suara gong ini kita tidak perlu bergerak-gerak ya. Coba kita diamkan badan biar pikiran kita juga ikut diam ya. Rasanya seperti apa mendengarkan gong ya. Boleh 3 kali lah ya, biar sedikit lebih lama ya mendengarkan gongnya ya. Silahkan. Jadi kita napas masuk dan napas keluar mendengarkan suara gong bersama-sama. Baik ya, terima kasih ya. Enak ya di sela-sela itu ada jeda ya. Jeda ini juga biar pikiran kita kembali lagi ke sini dan saat ini ya. Karena mungkin Anda mendengar setelah 15 menit, pikiran kadang-kadang sudah kemana-mana ya. Goyang sana, goyang sini, konsentrasi berkurang ya, itu bisa terjadi. Lalu juga bagus buat saya ya, biar bicara sebentar lalu saya berhenti ya. Saya bernapas masuk ya. Jadi latihannya bukan untuk Anda saja, tapi juga saya juga berlatih ya, berlatih mendengarkan suara genta walaupun saya tidak dengar. Tapi ketika Miss Desinya menyentuhkan sticknya ya, pengundangnya ke gong, saya tahu oh itu ada suara gong itu. Ya, walaupun tidak terdengar, tapi saya ikut bernapas masuk dan bernapas keluar. Ya. Dan pada hari ini kita semua bisa datang ya, hadir ya, muda-mudi atau yang kurang muda lagi ya, juga ada. Anda telah melepaskan banyak jadwal-jadwal lain ya. Bisa saja hari ini Anda ada janjian, mau pergi main, mau malas-malasan ya, karena hari Minggu ya. Tapi Anda sudah bisa melepaskan banyak janjian, melepaskan banyak kegiatan lain untuk hadir di sini. Karena hadir di sini kan tidak hanya sejam 2 jam ya, tapi berjam-jam ya. Berjam-jam untuk latihan, makanya bagus sebetulnya seperti ini. Ya, daripada Anda mendistraksi pikiran dengan YouTube lah, TikTok lah, atau televisi lah ya. Lebih baik Anda meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Jadi pikiran punya suatu kekuatan damai yang baru ya. Nah ini sebetulnya Anda juga sudah melepaskan pikiran ya, melepaskan kekhawatiran, melepaskan kecemasan ya. Sudah lepaskan cemas Anda? Napas masuk, napas keluar ya, cemasnya dilepaskan. Ya, pikiran-pikiran yang sangat banyak juga dilepaskan. Itulah yang sedang kita lakukan ya pada saat ini. Lalu ketika kita bicara melepaskan ya, saya teringat suatu cerita di zaman dahulu ya. Cerita zaman Buddha ya. Ini mohon maaf ya, saya kutip ceritanya Buddha ya.
Karena ceritanya menarik ya. Jadi zaman dahulu para petapa ya, para biksu ya, biksu Buddha, biksu Buddhis ya, biasanya pergi minta makanan ya. Makanya sebetulnya biksu itu artinya pengemis sebetulnya. Nah, kalau pengemis mungkin sedikit kurang bagus ya istilahnya. Artinya pergi memohon lah ya, memohon makanan ya. Itu zaman dahulu lah ya. Sekarang ya di Indonesia sih agak susah ya. Tapi kalau di Thailand masih mungkin ya. Mereka ada bawa mangkok pagi-pagi keluar ya. Karena di Thailand banyak umat Buddha, jadi banyak yang memberikan makanan ya. Kenapa sistemnya demikian? Karena biar para petapa ini bisa berinteraksi sama para umat ya. Juga memberitahu bahwa para petapa ini selalu membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Jangan merasa sombong ya. Dan memang lebih bagus lah ya buat para petapa. Jadi dia tidak sibuk masak atau tidak sibuk ke pasar beli sayur dan macam-macam ya. Tapi karena zaman sudah mulai berubah ya, akhirnya tradisi ini mulai berkurang dan berubah lah ya. Karena ini ceritanya zaman dahulu ya. Jadi Buddha dan beberapa murid-muridnya pergi memohon ya, memohon makanan pagi hari. Selesai mereka pulang lalu makan. Jadi tradisi makan itu di zaman dahulu yaitu makannya dengan hening, tidak sibuk ya. Jadi kita bisa menikmati makanan yang sedang kita makan. Ya, jadi ketika kita makan dengan penuh kesadaran, tidak berbicara, kita tuh bisa sungguh-sungguh merasakan makanan tersebut. Ya, kita lepaskan pikiran kacau balau, lepaskan pikiran ini ya. Sungguh-sungguh hadir untuk makanan yang ada di depan kita. Jadi Buddha dan beberapa muridnya makan ya. Selesai makan tiba-tiba melihat ada seorang petani yang lewat ya. Petani ini tergesa-gesa gitu ya. Jalan mondar-mandir ya. Lalu dengan wajahnya yang cemas dia datang menghadap ke Buddha ya. Lalu dia bertanya, "Wahai Buddha, ya saya lagi ada masalah ya. Apakah Buddha ada melihat kerbau yang lewat barusan?" Lalu Buddha bilang, "Oh, kami sudah duduk di sini beberapa jam ya, beberapa saat, tapi kami tidak melihat ada kerbau yang lewat." Lalu si petani ini curhat jadinya. Mungkin melihat wajah Buddha itu begitu cerah ya, begitu penuh kasih sayang. Lalu petani ini curhat, "Aduh Buddha, sial sekali saya hari ini, sungguh malang. Karena tadi pagi ya, saya mau pergi ke sawah untuk membajak sawah ya. Tapi tahu-tahu kerbau saya kabur," katanya. Pintunya terbuka terus kerbaunya kabur ya. "Aduh, kalau nggak ada kerbau gimana saya mau membajak ya, atau bagaimana saya bisa kerja di sawah," katanya. Jadi dia sedih gitu kan. Lalu lanjutlah ya. Karena tiba-tiba entah kenapa dia pingin curhat ya. Jadi petani ini lanjut bicaranya ya. "Saya punya seorang anak ya. Anak saya ini baik. Anak saya ini penuh bakti ya. Cuman saya kadang-kadang kesel juga sama anak ini ya. Karena kadang-kadang disuruh kerja dia malas. Ya. Kesel saya jadinya. Lalu kadang-kadang saya kasih nasihat dia tidak dengar. Dia membangkang ya. Membangkang tahu. Ya dasar anak muda ya. Anak muda itu banyak ya suka pembangkang ya. Orang tuanya ngomong apa dia nggak mau dengar. Justru kalau orang tuanya suruh ke kiri dia malah maunya ke kanan. Ya. Dia merasa ada suatu kebahagiaan kalau bisa menantang kata-kata dari guru atau kata-kata nasihat dari orang tua ya. Anak muda dengan darah yang mendidih itu kadang-kadang ada juga ya yang agak seperti itu ya. Lalu dia lanjut lagi petani itu ya. Petani itu bilang, "Aduh, saya punya satu orang istri ya, satu doang ya." Petaninya bilang begitu ya. "Istri saya ini pintar sekali memasak. Makanan yang dia masak itu enak. Ya, dan istri saya banyak membantu saya ya.
Tapi kadang-kadang saya ini kesel sama istri saya katanya. Kadang-kadang istri saya ini ngocehnya banyak sekali ya. Pegel telinga saya mendengar ocehan istri saya ini ya. Aduh, gimana nih hidup ini masalahnya kok banyak sekali dia bilang ya. Lalu Buddha masih dengan wajah yang penuh kasih sayang ya, melihat, menatap. Dalam hati Buddha bilang, aduh kasihan sekali nih petani ya. Masalahnya itu kayak 1001 masalahnya. Lalu petani ini masih cerita ya. Namanya orang curhat ya, agak lama ya. Lalu petani ini bilang, aduh ini pagi ini tambah lebih sial ya. Itu kerbau-kerbau saya itu kabur semua. Entah siapa itu bukain pintu ya. Sampai kerbaunya kabur gitu kan. Kalau kerbaunya kabur ya saya susah mau kerja di sawah ya. Saya susah mau menggemburkan tanah. Ini gimana nih panen selanjutnya ini mungkin juga tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya ketika saya panen banyak itu berasnya ya, nasi beras banyak sekali ya. Jadi saya bisa jual. Tapi tahun ini kerbau saya kabur ya, cuacanya jelek ya. Seharusnya hujan, tapi sekarang kok hujannya jadi sedikit. Hasil panen saya jadi sedikit ya. Lalu bagaimana saya bisa menghidupi istri dan anak saya? Jadi ya 1001 masalah lah ya dia ceritanya ya. Gimana? Anda juga punya ya 1001 masalah ya? Berapa? 1002 masalah Anda. Masalah sekolah lah, masalah ujian lah, masalah remedial lah, masalah bisnis lah, masalah jualan lah, masalah saham lah ya. Semua jadi masalah. Lalu petani dengan setengah mau menangis lah ya. Sudah air matanya mau mengalir bilang, aduh Buddha gimana hidup saya kok susah sekali ya. Atau mending saya jadi biksu aja ya. Biar tidak ada masalah ya. Kamu pikir jadi biksu nanti gak ada masalah? Masalahnya juga ada ya. Jangan Anda pindahkan masalah di rumah. Pindahkan ke wihara atau pindahkan kemana ya. Semua orang punya masalah. Namun bagaimana kita menghadapi atau tetap dengan kondisi pikiran tenang dan damai menghadapi masalah tersebut. Itu lebih penting. Itulah yang kita lakukan pada hari ini ya. Memberikan suatu pengalaman, memberikan suatu teknik ya. Teknik kita tuh sengaja ya dibuat lebih mudah ya. Tekniknya adalah bernapas masuk dan keluar dengan penuh kesadarannya. Walaupun terdengar sederhana ya. Terdengar sederhana tapi perlu waktu ya dan frekuensi sering-sering melakukannya ya. Kalau tidak ya dia tidak akan memberikan efek. Ya, karena prinsip mindfulness itu adalah membawa pikiran ke sini dan saat ini. Ya. Dengan kekuatan inilah menghadirkan kedamaian dan ketenangan. Jadi ketika berhadapan dengan kerbau yang kabur ya petani itu bisa tetap tenang. Oke. Ya, saya mau khawatir 1.000.000 kali juga kerbaunya nggak akan balik. Ya. Benar nggak? Ya, Anda mau marah-marah kepada siapapun ya kerbaunya tidak akan balik. Jadi akhirnya daripada cemas dan khawatir, ya kita lebih baik pikir solusi selanjutnya bagaimana. Ya, jadi kita bisa berfokus pada cari solusi, cari jalan alternatif yang lainnya. Ya, daripada kesel, marah-marah terus ya tidak memberikan efek apapun ya. Nah, inilah yang bisa dilahirkan dari mindfulness, pikiran di saat ini. Pikiran damai dan tenang ya. Lalu ceritanya belum selesai tadi. Ceritanya Buddha bilang, oh mohon maaf ya Pak mohon maaf ya kami tidak melihat kerbau yang lewat. Ya saya juga tahu banyak masalah Anda. Karena kerbaunya nggak ke sana, cobalah Anda ke situ coba cari ya. Siapa tahu ke arah sana Anda bisa menemukan kembali kerbau Anda ya. Jadi akhirnya pergilah ya petani ini ya. Setelah curhat hatinya sedikit lebih ringan ya. Walaupun Buddha juga tidak bisa memberikan solusi apa. Kerbaunya kabur gimana mau solusinya ya. Anaknya yang suka membangkang gitu ya. Ya gimana. Istrinya yang suka ngoceh-ngoceh ya gimana.
Ya itu namanya sifat ya atau karakter seseorang ya. Jadi setelah petani bercerita, ya dia melepaskan ya beban-beban ada dalam hatinya terlepas. Kemudian setelah bercerita mungkin hatinya merasa lebih ringan ya. Kalau curhatnya sekali mungkin dia bisa merasa ringan ya. Tapi bagaimana dengan orang yang curhatnya berkali-kali, topiknya sama terus ya. Nah itu curhatnya tidak ada manfaat itu ya. Itu nggak usah didengarkan itu. Curhatnya sekali dua kali masih oke lah ya. Kalau curhatnya berkali-kali dengan topik yang sama, itu sampah itu jadinya itu. Toksin orang bilang ya. Hati-hati sama curhat toksin ya. Ada curhat yang bisa kita bantu, ya kita damaikan, kita tenangkan. Tapi ada curhat yang malah menyebabkan banyak racun-racun pikirannya. Racun kebencian, racun kecewa. Nah, itu hati-hati Anda ya. Jadi mendengarkan juga perlu ada mindfulness-nya sehingga Anda tahu kapan mendengarkan, kapan jangan mendengarkannya. Mungkin karena petani itu baru pertama kali ya ketemu dengan Buddha, ya Buddha juga baru pertama kali mendengarkan curhat dari dia. Jadi Buddha bisa terima semuanya dengan wajah yang tetap tenang, damai, dengan penuh kasih sayang mendengarkan ya. Jadi ketika sambil dia curhat itu, dia bisa merasakan kasih sayang dari Buddha. Dia bisa merasakan ketenangan dari Buddha. Kedamaian, ketenangan di wajahnya Buddha itu bisa dirasakan petani itu ya. Jadi setelah dia bercerita ya akhirnya dia malah menerima energi ya. Energi kasih sayang dan tenang dari Buddha. Malah apa ya mendapatkan manfaat kan ya, jadi ketika Anda mendengarkan curhat Anda juga harus memancarkan ketenangan pikiran di saat ini, kasih sayang ya. Jangan Anda siram ya, jangan Anda siram sama minyak ya atau Anda siram sama bensin ya, nanti api dia malah tambah besar ya. Nah itu namanya deep listening ya, mendengar dengan penuh kedalaman, mendengar dengan penuh kasih sayang, mendengar dengan penuh kesabaran ya. Semoga kita bisa belajar ya dari cerita tersebut. Semoga Anda banyak ya bisa melepaskan stres, melepaskan kekecewaan, melepaskan kemarahan ya, release, letting go ya. Lihatlah ya, Anda hari ini sudah berhasil letting go ya, melepaskan banyak jadwal, banyak kerjaan lain untuk datang ke sini, ikut ya, ikut program Day of Mindfulness. Selamat melanjutkan kegiatannya ya. Kita masih ada beberapa kegiatan lagi, ikut sampai sore, ikut sampai selesai ya sehingga manfaatnya bisa lebih besar. Demikian saja beberapa sharing ya singkat dari saya. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat buat Anda untuk melanjutkan latihan sampai sore. Dan mari kita sama-sama mendengarkan 3 suara genta untuk menyelesaikan sharing saya ya. Dan kita duduk dengan indah, nyaman, dan tegap. Ya, kita luruskan badan kita. Tarik napas, hembus napas, ya. Siap-siapkan telinga untuk mendengarkan suara genta sebanyak 3 kali. Lalu kita perhatikan napas masuk dan keluar ya. Mari kita dengarkan suara genta.
Baik, terima kasih ya semuanya sudah hadir dan berlatih bersama-sama. Kita sampai di sini ya. Ya, sampai jumpa lagi ya semuanya. Terima kasih.